Bab 119. Mengambil apa yang menjadi milikku. Pagi ini saat sarapan hanya ada keheningan. Arun tidak seperti biasanya, hanya diam dan menjawab setiap pertanyaan seperlunya. Cira sendiri juga takut untuk bertanya. Jika saat Arun emosi ada Gio di sana. Setelah mengantar Gio sekolah, Cira bertekad menemui Arun. Tapi langkahnya terhenti karena melihat Davira ada di sana sedang ngobrol dengan suaminya. Bahkan diselingi dengan gelak tawa. Cira menarik napas panjang. Masalah ini harus ia selesaikan, oleh sebab itu ia bertekad tetap menemui Arun. Arun, bisa kita bicara? Bicaralah. Cira memandang Davira. Aku mau bicara berdua tanpa adanya orang lain. Davira bukan orang lain. Cira menghela napas. Sepertinya suaminya ini benar-benar marah padanya. Tapi masa bodoh dengan keberadaan Davira. Tekadnya sudah bulat untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menundanya. Baiklah kalau itu maumu, jawab Cira. Kau masih marah padaku? Arun hanya diam tanpa menjawab. Cira, kau harusnya tahu kalau saat ini Arun tidak mau membahas masalah itu, sahut Davira. Kamu kan menikah dengannya sudah cukup lama, harusnya kamu bisa tahu kapan dia mau berdiskusi kapan tidak. Cira berusaha menahan emosi mendengar jawaban Davira. Memangnya kamu siapa ikut campur dalam masalah rumah tanggaku, umpat Cira dalam hati. Dia tahu masalah kita. Kau cerita padanya. Lagi Arun terdiam tanpa menjawab. Cira, aku tahu karena saat itu aku juga sedang di rumah sakit, sahut Davira. Aku tahu persis yang terjadi di sana. Kau membuntutiku? Tanya Cira dengan nada tinggi. Tangannya mengepal erat menahan emosi. Kau siapa sampai aku membuntutimu? Aku datang ke rumah sakit karena harus general check up secara rutin, jawab Davira. Cira terdiam dan ia merasa jengkel dengan sikap Arun yang tidak tegas. Arun, aku mohon bicaralah agar kesalahpahaman ini tidak melebar. Aku minta maaf jika aku sudah tidak jujur padamu. Aku berani bersumpah bahwa aku sama sekali tidak ada hubungan dengan Aryo. Kau bisa menanyakan hal itu padanya. Dengan modal nekat Cira mengatakan semuanya pada Arun. Ia tidak peduli di situ ada Davira. Arun, aku mohon bicaralah denganku. Aku tidak bisa kau diamkan seperti ini. Bagaimana caranya agar kau mau memaafkan aku? Arun masih tetap terdiam. Dia berdiri. Aku tidak tahu, ucapnya sambil meninggalkan Cira. Bibir Cira bergetar, ia berusaha menahan agar air matanya tidak jatuh. Tapi apa daya, sikap Arun yang memaksanya untuk menangis. Sakit sekali rasanya. Cira, sebagai orang yang sudah lama mengenal Arun, boleh aku memberi nasihat? Apa? Tanya Cira dengan suara serak. Arun, kalau sudah seperti itu pasti akan sulit memaafkanmu dan yang ada nantinya dia akan meninggalkanmu. Arun tidak suka dengan orang yang tidak jujur dan mengkhianati kepercayaannya. Jadi menurutku mulai sekarang kamu harus mempersiapkan mentalmu karena aku yakin Arun akan meninggalkanmu. Cira menatap tajam ke arah Davira. Giginya gemeretak menahan emosi. Ingin sekali ia gampar mulut wanita yang katanya terkenal dengan kelembutan. Ternyata hatinya sama busuknya dengan adiknya. Davira, kamu jangan terlalu percaya diri. Aku yakin suamiku akan memaafkan dan kembali ke pelukanku. Karena apa? Karena dia sangat mencintaiku. Di dalam hatinya hanya ada aku. Jadi jangan bermimpi untuk bisa merebutnya dariku, ucap Cira. Ia kemudian pergi meninggalkan Davira sendiri. Aach, kurang ajar, teriaknya. Sementara ini Cira mengikuti alur yang diinginkan oleh suaminya. Mae, ya Gio, apa kalian marahan? Tidak sayang, jawab Cira berbohong. Kenapa Po sekarang pendiam? Po baru banyak proyek jadi capek. Apalagi Po bekerjakan juga untuk kita. Syukurlah kalau kalian tidak bertengkar. Aku tidak mau kalian bertengkar. Tidak sayang, Po sangat mencintai Mae, mencintaimu dan juga Artit. Cira memeluk putranya itu,
matanya berkaca-kaca. Gio segera masuk ke kamar dan belajar. Cira kembali ke kamarnya juga untuk menyusui Artit. Ketika membuka pintu, ia sangat terkejut melihat Arun sedang menggendong Artit. Dia rewel, tanya Cira. Tadi, jawab Arun. Maaf, tadi aku baru menemani Gio, ucap Cira. Ia menghampiri Arun dan mengambil Artit dari gendongannya. Ini waktunya dia minum susu. Oh, Cira duduk di sofa dan segera menyusui Artit. Tadi Gio menanyakan apakah kita bertengkar. Aku jawab tidak. Aku terpaksa berbohong karena aku tidak mau sekolahnya terganggu dengan masalah kita. Bukan kita, tapi kamu. Ayolah Arun. Sudah 2 hari kau mendiamkan aku. Aku bingung harus bagaimana lagi. Aku masih kecewa kau tidak jujur padaku. Penting atau tidak penting kau harus bercerita padaku. Baiklah aku akan memperbaiki kesalahanku. Beri aku kesempatan, oke. Arun hanya diam dan memilih keluar dari kamar. Cira menghela napas, air matanya mengalir lagi dan itu membuat Artit juga ikut menangis. Oh anak Mae, maaf ya sayang. Cira menggendong dan menenangkan Artit. Memang perasaan bayi sangat peka. Jika ibunya tidak tenang atau sedih itu pasti akan membuat bayi tidak nyaman. Sementara itu Arun melewati lorong akan menuju ke rumah lamanya. Ia bertemu dengan Big Tika. Maaf tuan, ada tamu. Siapa Big? Yang kemarin itu. Temannya Cira. Iya temannya Nyonya. Baiklah aku akan menemuinya. Arun mengepalkan tangannya. Ia segera keluar menemui Aryo. Tapi yang membuatnya terkejut adalah Aryo datang bersama dengan seorang wanita yang tinggi dan gagah. Selamat malam Tuan Arun, sapa Aryo. Ada apa? Maaf kami mengganggu istirahat Anda, jawab Aryo. Ia kemudian menyerahkan sebuah undangan pada Arun. Kami berdua akan menikah. Jika nanti Tuan dan Cira ada waktu, bisa berkenan untuk hadir di pernikahan saya. Menikah? Iya, jawab Aryo. Perkenalkan ini calon istri saya. Kami rekan kerja dari kesatuan yang sama. Namanya Dewi. Dewi mengulurkan tangannya dan disambut oleh Arun. Sebenarnya waktu saya bertemu Cira di rumah sakit, saya mau bilang kalau saya mau menikah tapi niat itu saya urungkan dan lebih memilih datang ke rumah sekalian memperkenalkan calon istri saya. Lagi Arun terdiam. Ia yang biasanya tampak sangat emosi melihat kedatangan Aryo kali ini terdiam. Kau bertemu istriku di rumah sakit. Iya, tapi hanya menyapa saja. Saat itu saya sedang menangani kasus, jawab Aryo. Tuan Arun tidak cemburu kan? Emosi, jawab Arun singkat. Maaf Tuan ada yang perlu saya luruskan di sini. Sejak Cira menikah dengan Tuan saya sudah merelakannya dan juga memang Cira tidak memiliki perasaan apapun dengan saya. Kalaupun menikah bisa berakhir dengan perceraian. Jadi saya memilih untuk membiarkannya bahagia. Dan bisa Tuan lihat sendiri saya mendapat gantinya. Seorang gadis yang begitu mencintai saya. Aryo memandang dengan tatapan mendalam pada Dewi calon istrinya. Maaf aku sudah salah paham denganmu. Harusnya itu tidak terjadi jika Tuan percaya dengan Cira. Cira sangat mencintai Tuan. Ia banyak berkorban untuk Tuan. Jadi jangan takut ia akan berpaling pada pria lain. Terima kasih. Kedatanganmu sudah memberi pencerahan untukku. Sama Tuan, jawab Aryo. Kalau begitu kami permisi dulu. Salam unyuk Cira. Aryo dan Dewi segera pamit. Arun tampak sangat menyesal. Ia berjalan ke taman samping sambil merenungkan sikapnya yang keterlaluan dengan istrinya. Tapi anehnya kenapa Davira meyakinkannya kalau Cira memang ngobrol panjang lebar dan melihat Aryo mengantarnya pulang. Kenapa Davira tega membohonginya, pikir Arun dalam hati. Arun, panggil seseorang. Davira, boleh aku duduk? Duduklah kebetulan aku juga mau bicara. Oh ya aku tadi buat jus apel kesukaanmu. Cicipilah. Terima kasih. Arun meminum jus apel itu hampir setengahnya. Apa yang mau kau bicarakan?
Soal pertemuan Cira dan Aryo di rumah sakit. Apakah kau benar-benar melihat dengan mata kepalamu sendiri kalau Aryo ngobrol dan bahkan mengantar Cira pulang? Iya, aku melihatnya. Aku berani bersumpah. Kau tidak percaya padaku. Davira, aku beri kesempatan satu kali lagi. Apakah kau benar-benar melihatnya? Iya, aku melihatnya. Jangan bohong, ucap Arun dengan nada tinggi. Aryo tadi kesini dan dia bercerita yang sebenarnya. Dia juga mau menikah. Teriak Arun. Cepat katakan, apa maksud semua ini? Arun, kamu tenang dulu. Dengarkan aku dulu. Kau menghasutku, Davira. Arun beranjak dari duduknya dan akan pergi meninggalkan Davira, tapi tiba-tiba kepalanya pusing. Aduh, kepalaku. Davira tersenyum. Obat itu berkasih. Kamu tenang. Jangan marah-marah. Kepalaku kenapa tiba-tiba pusing, gumam Arun. Ayo aku antar kau ke kamar. Davira menuntun Arun yang sempoyongan masuk ke dalam mobil. Kemana kita? Tanyanya lirih sambil terus memegangi kepalanya. Tenang saja, aku akan membawamu ke surga. Davira membawa Arun ke sebuah villa yang letaknya tidak jauh dari perkebunan. Ia membawa Arun ke kamar. Ini bukan kamarku. Iya, ini memang bukan kamarmu tapi kamar kita, ucap Davira. Ia meletakkan tubuh Arun di atas tempat tidur. Ia membuka kancing bajunya satu persatu. Davira segera mengambil beberapa gambar dan mengirimkannya pada Cira. Sementara itu Cira mencari Arun. Entah kenapa perasaannya sangat tidak enak. Ya Tuhan, lindungilah suamiku, doanya. Tak lama kemudian sebuah pesan masuk ke dalam handphonenya. Dengan cepat Cira membuka dan alangkah terkejutnya dengan isi pesan tersebut. Aku mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Malam ini suamimu akan menjadi milikku. Tangan Cira bergetar hebat setelah melihat isi pesan dan sebuah foto yang dikirim padanya. Bersambung.